Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan ya, kita masih diberi kenikmatan ya, berbagai kenikmatan. Tadi dalam pesan terdahulu kita mengakui bahwa Allah yang beri nikmat pada kita, semua nikmat itu datang dari Allah dan kita ini akan dijanjikan oleh Allah dengan segala kemudahan, segala kenikmatan baik di dunia maupun di surga. Jadi orang-orang yang beriman, beramal soleh, itu artinya bertakwa, janjikan segala kebahagiaan dunia wal akhirat. Jadi ini kita sekarang manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya, untuk menambah wawasan kita dalam membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu tentunya dengan banyak adabnya ya, adabnya nanti kita bicarakan tersendiri ya. Adab membaca Al-Quran ada banyak juga ya adabnya, sehingga nanti biar tahu kita ini seperti apa adab-adab Al-Quran. Ini yang ditulis oleh para imam ya, Sayyid Natfi, mungkin Imam Imam Nawawi. Ya, kemudian juga para ahli Quran ya di Indonesia. Jadi ada disebutkan adab-adab baca Quran. Tapi pada kesempatan kali ini kita langsung akan membahas tentang cara membaca Al-Quran. Ini bersumber dari buku dari pakar ya, Dr. dosen dari UIN Syarif Hidayatullah ya, Syarif Hidayatullah. Jadi ini kita ambil dari buku beliau ya, judulnya Praktikum Bacaan Al-Quran, judul bukunya ya. Jadi bagi pembaca Al-Quran ini kaitan dengan wakaf itu cara berhenti itu tidak boleh sembarang ya. Tidak boleh sembarang membacanya ya. Jadi di dalam membaca Quran ini perlu kita perhatikan bahwa selama membaca tidak boleh bernapas. Ya. Selama membaca itu tidak boleh bernapas. Nah, di sini memang kelebihan dari para yang sudah tahan napas panjang sehingga bisa Al-Fatihah pun bisa dibaca 1 kali napas bagi yang kuat. Tapi yang anjurkan Rasul sendiri itu ayat per ayat ya, ayat per ayat ya. Tapi bagi qori, bagi hafiz yang dalam 7 jam sudah khatam Quran, bahkan ada yang 4 jam khatam Quran ya. Jadi imam ini yang lupa namanya, Al-Qarni ya. Al-Qarni menyitir dari Imam Nawawi bahwa ada orang itu yang semalam khatam 4 kali, siangnya khatam lagi 4 kali baca Quran itu. Diseret aja berarti. Ya ini bagus bacaannya, cepat, bukan sekedar kalau diseret itu namanya bukan baca. Bukan. Jadi baca ini ya, Masya Allah ya. Berapa jam ya. Baca dibagi aja ya. Hasilnya berapa? Ya, jadi 1 juz itu 10 lembar kan? 9 lembar. Oh, 9 Ya, lembar. jadi kalau hafiz di Jogja itu 7,5 jam khatam. Saya kira sangat logis kalau kita aja baca itu antara maghrib isya itu cepat, bisa lebih dari 1 juz. Ya. Bisa. Berarti kalau Berapa jam? Nggak sampai 1 jam kan bisa juga. sholat 5 Di luar kali. dari zikir. 1 jam 4 juz itu yang para qori senior hafiz Jogja itu ya. Ya masuk akal. Ya, jadi 7,5 jam hafal Ini kan rata-rata yang habis senior. Tapi kalau untuk tingkatan dunia ya, Al-Qarni menyitir dari Imam Nawawi itu bahkan ada yang bisa malamnya khatam 4 kali, siangnya khatam 4 kali, Masya Allah. Ini karena memang diberikan kekuatan lahir batin oleh Yang Maha Kuasa. Jadi nanti
Nah, tapi sekaligus bukan sembarang baca, semua dengan aturannya, ya, dengan tartil. Tidak warotil Qur'ana tartila, karena sudah diperintahkan. Bacalah Quran dengan tartil. Warotilil Qur'ana tartilan. Nah, wah, itulah apa tartil itu ada pembahasan tersendiri, ya. Tartil ada pembahasan sendiri dari segi makhraj, dari segi pada tajwid, dari segi apa ini cara berhenti, termasuk napas, termasuk nanti kaitan artinya. Nah ini masya Allah ya. Nah, ini. Baik ya, langsung aja kita baca. Masing-masing sudah punya apa ini catatan yang kita bagikan. Jadi memang kita harapkan setiap pengajian ya langsung kita baca. Ya, tidak hanya sekedar mendengar. Nah, jadi kalau sekedar mendengar nanti cepat lupa ya. Kalau ada pembacaan bisa dibaca di rumah, keluarganya diperbanyak lagi. Nah, jadi mata kita juga ikut menghafal. Pepatah Cina mengatakan sekali melihat lebih baik daripada 100 kali mendengar. Ya, ini ada benarnya walaupun tidak akurat ya. Dengan penelitian sekarang ya, fungsi telinga itu 11% dalam proses pembelajaran. Kalau mata ya itu 83%. Ini penelitian mutakhir ya, jadi 94. Yang 6% itu dari peraba ya, dari perasa, peraba dan yang apa jadi indera yang lain ya, jadi indera yang lain. Baik ya. Jadi untuk wakaf ini kaitan dengan wakaf, ini berhenti pada saat berhenti baca Al-Quran ya. Dari tadi begitu wakaf selesai itu boleh bernapas ya. Selama membaca tidak boleh bernapas. Konsekuensinya kalau bagi peserta lomba ya kelihatan oleh juri ya, tidak nanti dis atau paling tidak mendapat nilai. Karena para juri ini adalah apa ini jago-jagonya baca Quran ya. Kita lihat di TV bahwa itu ya kenapa sering itu bagus kok ternyata karena mencuri napas. Ya napas itu tidak bisa dicuri, yang kita ini harus bernapas ya, tapi ada aturan dalam membaca. Baik, jadi untuk wakaf ya, wakaf itu atau berhenti. Pertama, ya, ini semua huruf yang berharokat fathah, kasroh dan domah, ya tadi itu seperti a, i, u, jika diwakafkan menjadi mati atau sukun, baik didahului dengan huruf mati maupun huruf hidup, ya. Ini saya kira, nah karena ada contohnya, ini langsung kita baca contohnya ya. Jadi kata yang kita mau berhenti di kata kholaqo ya, kholaqo. Nah, gitu, makanya waktu berhenti di situ baca kholaq. Nah, ya ini sukun. Sukun kalau yang kolkolah kubro. Kalau di akhirnya kata kholaqo menjadi kholaq. Al-qoli al-falaki menjadi al-falaq. Nah, ya jadi ini ya. Basorun menjadi basor. Nah, al-alamina menjadi al-alamin. Ya, jadi ini bahasa bakop, ini saat bakop. Al-alamina menjadi al-alamin. Untuk sukun itu diperbolehkan untuk harokatnya itu melebihi mat topi'i ya. Jadi bisa lebih dari mat topi'i yang 2 harokat atau 1 alif. Di al-alamin menjadi al-alamin, boleh ya, panjang. Ta'lamuna menjadi ta'lamun. Al-marjanu
Al-marjan. Jannya panjang ya. Dia ada 2 harokat. Ya, 2 harokat. Ya, ini jadi ini langsung dari bukunya ya. Jadi kita rasanya lebih anu ya kalau langsung dari bukunya ya. Yang kedua, mat tobi'i. Nah, apa maksudnya mat tobi'i? Mat biasa. Mat yang sudah biasa. Ya, mat tobi'i, tobi kebiasaan. Jadi, nah, mat tobi'i yang jatuh pada akhir kata diwakofkan tetap panjang 1 alif. 1 alif itu maksudnya 2 harokat. Ya, 2 harokat, 2 ketukan istilahnya ya. Nah, kalau yang 1 harokat 1 ketukan, 2 harokat 2 ketukan. Nah, oke. Nah, Jannati. ini contohnya sini. Jannati. Ya. Jadi Jannati. nun apa? Nun jannati. Di ada Ya, ya yang disukun. Berarti untuk memperpanjang. Jadi ti-nya 2 harokat. Jannati. Nah, gitu ya. Itu saat berhenti. Karena biar kelihatan anunya apa? Ya-nya. Terus antakulu. Sama-sama coba. Antakulu. Jannatinya. Jannati. Jannati. Ya, jadi ini ya, ini apa? Ketentuan dalam wakaf kaitan dengan mat tabi'i ya. Kemudian nomor selanjutnya fathah tanwin atau fathatain. Pada kata yang diakhiri dengan huruf alif dibaca 1 alif sama dengan 2 harokat ya. Oke, contohnya apa? Salaman tulisannya ya. Salaman. Nah, itu ada apa? Memnya itu pakai tanwin, apa? Double. Kasih double ya. Dibacanya salama gitu. Salama. Nah, jadi namanya dibaca 2 harokat. Jadi yang kanan itu salaman. Double anunya apa? Fathahnya. Fathatain ya. Fathatain. Salaman. Tasjidnya. Nah, bacanya kemudian salama. Nah, yang D berikutnya hamyah pada akhir kata yang dibaca fathah tanwin atau fathatain harus dibaca panjang 1 alif ya, 2 harokat. Ini disebut mat iwat ya. Mat iwat. Tadi mat tobi'i yang B, sekarang ada mat iwat. Walaupun tulisannya tidak ada alif. Nah, ini. Contohnya apa? Ma'an. Bacaan apa? Tulisannya ya. Ma'an. Nah, kalau berhenti nanti dibaca ma'a. Nah, jadi ma'an dibaca ma'a. Ma-nya dibaca paling tidak 4 harokat. Karena ada bendera dalam 1 kata. Ya. Panjang. Jadi ma'a. Nah, gitu ya. Bisa 4 harokat. Ya, 4 atau 5. Ya, silakan. 4 atau 5 ya. Jangan kurang dari 4. Ya, ini karena ada bendera di dalam 1 kata. Kemudian diikuti oleh hamzah. Jadi berikutnya hamzah. Oke, yang berikutnya tak marbutoh. Tak marbutoh adalah tak yang tertutup atau bulat, ya. Bulat, kemudian ada titik 2-nya di atas ya. Jadi kalau tidak ada titik 2-nya itu. Nah, tak marbutoh ini jika wasol
itu dibaca tak. Namun jika wakof berhenti dibaca dengan suara ha. 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 Seperti ihdinas. Jadi dadanya harus apa? Bergetar, ya. Ha. Bukan ha, bukan ha. Nah, hayya 'alas shalah. Jadi kalau azan, ya. Kalau azan tuh bukan hayya 'alas shalah, bukan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Sampai dedanya. Kecuali falah, kalau falah beda. Hayya 'alal falah. Yang di sini. Hayya 'alal falah. Nah, ya, beda ya. Falah dengan sholah. Nah, jadi ya, kalau ada tak marbutoh di akhir kata ya, kemudian kita wakofkan, ini dibaca ha mati. Ya, nggak usah ragu-ragu ini ya. Jadi contohnya apa? Nadhirotun. Nah kan? Nadhirotun. Nadhirotun. Dibaca nadhiroh. Kemudian marfu'atun dibaca marfu'ah. Ya, kita baca sama-sama coba dari nadhirotun. Nadhirotun dibaca nadhiroh. Marfu'atun menjadi marfu'ah. Marfu'ah, ya. Marfu'ah. Ya. Ya, berikutnya tak maftuhah. Tadi marbutoh yang bulat, maftuhah yang terbuka atau tak panjang, tawilah. Nah, jika wakof tetap bersuara tak mati, ya, tak sukun, ya. Contohnya, sama-sama kita baca. Al-muslimatu, dibaca. Al-muslimat. Solihatu, solihat. Solihat. Ya. Solihat. Ya, kita ulangi dari al-muslimatu menjadi al-muslimat. Solihatun menjadi solihat. Pakai ham, ya. Kalau tak di ujung itu pakai ham. Solihat. Nah, Mendesis ke H. ya, mendesis ya. Solihat. Ya. Seperti bacaan Allahu Akbar. Kafnya itu kalau yang sebaiknya ak. Bukan ak. Nah, kalau ak itu kol-kolah nanti jatuhnya. Ya, ini. Yang terakhir ya, hak silah. Hak sambungan. Jadi ini hak ini sebagai dhamir muttasil yang menempel tuh tergandeng dengan kata sebelumnya, ya. Hak sambungan yang menunjukkan satu orang laki-laki yang jatuh setelah harokat hidup. Ingat ya, jatuh setelah harokat hidup. Jika wakof dimatikan, ya. Jadi misalnya apa? Bihi dibaca bih. Lahu dibaca lah. Ya rohu dibaca ya roh. Ya. Jadi ini lebih gampang ya. Jadi ini pakai ha ya. Ha silah. Nah di sini ha ini sebagai dhamir mutasil menunjukkan satu orang laki-laki. Ya, hu ya, ha. Nah, jadi ini pelajaran dalam rangka wakof biar tambah baik bacaan kita. Ya, tentunya yang lain dipenuhi dulu makhraj ya. Kemudian pengetahuan tentang tajwid. Nah, ini baru ini salah satu termasuk juga tajwid tetapi langsung praktek ya. Dipraktek. Baik, ada pertanyaan untuk yang pelajaran kedua ini? Ya, jadi ini atau kita sekilas ya. 1A, semua huruf merukat fathah, kasroh dan dhammah.
maka diwakofkan menjadi sukun. Nah, jadi kemudian mat tabi'i nanti di belakang tetap dibaca 2 harokat. Kemudian khatain, ya, khatain. Nah, kemudian ini nanti dibaca, kalau wakof dibaca 2 harokat. Hamzah yang pada akhir kata, ya, ini harus juga dipanjang-panjang, fathatain pada hamzah. Ya, jadi ini menjadi mat iwat, ya, mat iwat. Kemudian tak marbutoh itu kalau wakof dibaca ha. Kemudian tak maftuhah kalau wakof berhenti tetap dibaca tak, ya. Ya, tak kemudian diikuti bunyi hams. Yang kemudian hak silah, ya, sebagai apa itu yang menunjuk pada domir, satu orang laki-laki yang jatuh setelah harokat hidup. Ingat, jatuh setelah harokat hidup. Tadi apa? Bi hidup, la hidup, ya, ya ronya hidup, ya. Nah, ini apa? Dibaca dengan wakof dengan mematikan huruf H, ya. Jadi baik, kita akhiri sesi ini. Jadi ini sekali lagi ini silakan dibaca terus menerus, ya. Kalau ada nanti diskusi silakan. Kemudian biar nanti tambah berkualitas bacaan soal Quran kita. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih waktunya, Pak Aris? Tanggal 29. Masih waktunya?